Saudara Polda Jawa Barat mengambil alih penanganan tersangka AKP SW yang merupakan mantan Kapolsek Mundu dalam kasus penipuan dan penggelapan penerima Bintara Polri 2021 dengan korban yang merupakan seorang tukang bubur. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Ibrahim Tompo menerangkan peran SW menjadi perantara yang mengenalkan tersangka NY dengan korban Wahidin yang merupakan tukang bubur. SW juga yang meminta uang ratusan juta kepada korban dan menyuruhnya untuk membayarkan ke tersangka NY. Selama proses setoran uang senilai 310 juta rupiah, SW juga terbukti pernah menerima atau mengambil uang setoran dari korban Wahidin senilai 10 juta rupiah. Selama proses pemeriksaan, SW dimutasi dari jabatan Wakasat Binmas Polresta Cirebon ke bagian Pama Polda Jabar. SW nantinya juga akan menjalani sidang etik. Jadi terkait dengan SW ini memang walaupun dalam konstruksi kejadiannya bahwa SW ini sebagai perantara terhadap tersangka N, namun karena memang juga ada kesalahan atau memenuhi unsur pidana juga terhadap saudara SW juga dilakukan penindakan tindak pidananya. Nah kemudian karena yang bersangkutan yang merupakan polisi aktif dilakukan juga kode etik, sehingga saat ini sekarang ditempatkan pada tempat khusus di Polda untuk dilakukan pemeriksaan. Polisi melakukan gelar perkara kasus penipuan penerimaan Bintara 2021. Polisi pun menghadirkan tersangka NY. Dari kasus ini, polisi menyita barang bukti sejumlah nota atau kwitansi bukti setoran Wahidin kepada NY. Dari keterangan NY, polisi mendapati bukti keterlibatan Oknum Polri mantan Kapolsek Mundu AKP SW. SW disebut sebagai perantara yang mengenalkan korban dengan NY. Barang bukti yang kami amankan yaitu beberapa lembar kwitansi dan bukti transfer bank. Adapun saksi-saksi jumlah saksi 5 orang dengan kerugian sebesar 310 juta rupiah. Kita tanyakan informasi lebih lanjut soal kasus ini kepada jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon di Cirebon, Jawa Barat. Syahri, perantara NY ini kan sudah menjadi tersangka. Lalu bagaimana dengan AKP SW, mantan Kapolsek Mundu yang apakah sudah jadi tersangka dan sudah ditahankah hingga saat ini? Ya baik Valen di studio dan juga selamat pagi saudara. Seperti yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Ibrahim Tompo menyampaikan kepada sejumlah awak media yang hadir pada gelar perkara kemarin termasuk Kompas TV menghadiri pada awal hingga akhir acara tersebut bahwa AKP SW mantan Kapolsek Mundu Polres Cirebon Kota telah resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh SW dan juga NY, salah satu oknum Mabes Polri di Jakarta. Dan keduanya sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan ancaman pasal yang sama, yakni 372 dan juga 378 Junto 55 tentang penggelapan dan juga penipuan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dan kami ingin mereview sedikit kepada Anda, Valen dan juga saudara, bahwa kasus ini sangat cepat tertangani setelah sampai Polres Cirebon Kota. Karena apa? Karena pada tahun 2021 pada saat korban melaporkan kejadian ini di Polsek Mundu, yang juga pada saat itu SW sebagai Kapolseknya itu mendapatkan laporan gantung atau istilah Polres Cirebon Kota tidak berprogres dengan baik. Sehingga September 2022 ditarik oleh Polres Cirebon Kota dan langsung dilakukan penanganan secara mendalam. 3 kali Polres Cirebon Kota melakukan pemanggilan terhadap NY, tapi tidak digubris, tidak kooperatif dan juga tidak dilakukan tidak mendatangi panggilan tersebut oleh saudara NY. Kemudian menaikkan status menjadi penyidikan dan juga dilakukan pemanggilan 2 kali mangkir. Dan pada akhirnya pada Sabtu kemarin kami terus berhubungan dengan Kasat Reskrim Polres Cirebon Kota dan juga Kapolres Cirebon Kota AKBP Arik Indra Setanu. Malam itu juga pada tanggal 17 Juni 2023 pada hari Sabtu dibawa atau ditangkap di Jagakarsa, Jakarta Selatan.
pada Minggu pagi, Polres Cirebon Kota langsung melakukan gelar perkara secara internal dan melakukan konfrontir berbagai macam alat bukti dan keterangan, dan disimpulkan bahwa memang NY terbukti secara resmi dengan berbagai macam alat bukti sebagai tersangka kasus penipuan dan penggelapan yang korbannya adalah Wahidin, salah satu tukang bubur di Kabupaten Cirebon. Saat itu juga ternyata pengakuan-pengakuan NY itu mengarah kepada satu orang, yakni SW, yang juga adalah mantan Kapolsek Mundu Polres Cirebon Kota tahun 2021 dan resmi ditetapkan sebagai tersangka. Namun karena kasus ini menyita perhatian publik dan juga cukup intensitasnya sangat besar, sehingga akhirnya Kapolda Jawa Barat menginstruksikan agar SW ditarik penanganannya kepada Polda Jawa Barat, dan saat ini sudah ditangkap. Bahkan informasi yang kami dapati bahwa SW sudah dibawa ke Polda Jawa Barat, dimutasikan dari jabatan sebelumnya Wakasat Bimas Polresta Cirebon menjadi PAMA di Polda Jawa Barat untuk menjalani pemeriksaan dan penanganan kasus. Karena beliau, atau maksud kami, karena AKP SW ini dinyatakan sebagai Kapolri, maksud kami masih bertugas sebagai Polri aktif, sehingga akhirnya langsung ditarik ke Polda Jawa Barat untuk melakukan penanganan. Dan Kapolda Jawa Barat memastikan bahwa akan melakukan pemeriksaan secara intensif dan akan fokus terhadap kasus ini karena dipastikan rekrutmen Polri itu bersih dari hal-hal yang dilakukan seperti ini. Valen. Iya, Syahri, itu tadi dari sisi tersangka ya. Kemudian kalau dari sisi korban, ini kan berencana melaporkan kasus ini dan meminta perlindungan dari LPSK begitu. Adakah informasi lanjutan soal hal ini? Betul, Valen. Sejak kasus ini mencuat, menurut kesaksian dari Wahidin, korban, dan juga kuasa hukumnya, menyampaikan kepada kami bahwa ada beberapa kali telepon misterius atau nomor telepon yang belum ada namanya, itu meminta kepada Wahidin agar kasus ini dihentikan dan untuk dicabut perkaranya. Namun Wahidin juga tidak menyebutkan kepada kami siapa suara di balik telepon tersebut. Dan menurutnya dia tidak mengenali suara tersebut. Namun secara pasti bahwa dia menyampaikan kepada kami bahwa ada teror-teror seperti itu. Sehingga akhirnya mereka berkesimpulan, korban bersama kuasa hukumnya, untuk melaporkan kasus tersebut kepada LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, untuk memastikan bahwa tidak ada teror-teror tersebut dan juga dalam keperluan menyampaikan fakta-fakta kepada publik secara utuh dan tidak ada tekanan-tekanan dari pihak manapun. Dan sampai saat ini kami masih terus berhubungan dengan korban dan juga dengan kuasa korban terkait bagaimana hasil dari laporan terhadap LPSK tersebut. Karena yang rencananya dilakukan pada Senin kemarin, namun karena ada gelar perkara yang dilakukan dan didatangi oleh langsung Kabid Humas Polda Jawa Barat, sehingga kuasa hukum beserta korban turut serta mendatangi dan juga mendampingi pada saat gelar perkara kemarin, dan kami mendapatkan informasi tersebut pada saat itu. Valen. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon langsung dari Cirebon, Jawa Barat.